Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi di subbab fungsi. Untuk submateri yang ketiga yaitu sifat-sifat fungsi. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari kembali materi di subbab yang pertama yaitu fungsi. Untuk submateri yang ketiga yaitu sifat-sifat fungsi. Nah, pada pembelajaran sebelumnya sudah kita pelajari sifat fungsi yang ketiga yaitu fungsi satu-satu pada atau fungsi bijektif. Nah, suatu fungsi dikatakan bijektif jika dan hanya jika fungsi tersebut berlaku fungsi satu-satu atau injektif dan fungsi pada atau surjektif. Misalkan fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B. Dikatakan fungsi bijektif jika dan hanya jika semua anggota himpunan B mendapat pasangan hanya satu kali. Nah, fungsi bijektif disebut juga dengan korespondensi satu-satu. Nah, ingat bahwa fungsi injektif atau fungsi satu-satu itu adalah tidak ada dua elemen domain atau daerah asal yang memiliki pasangan ke elemen domain atau daerah kawan yang sama. Nah, sedangkan untuk fungsi surjektif adalah semua elemen di kodomain atau daerah kawan memiliki pasangan di domain atau daerah asal. Nah, adapun syarat dari fungsi bijektif adalah jumlah anggota atau elemen dari kedua himpunan harus sama. Nah, pada pembelajaran kali ini akan kita bahas contoh soal lain dari contoh soal pada pembelajaran sebelumnya. Perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Di antara grafik berikut ini, manakah yang termasuk fungsi bijektif? Jelaskan. Nah, di sini terdapat 3 buah grafik fungsi. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk bagian yang A, diketahui grafik fungsi yang disajikan dalam bentuk gambar ini. Nah, terlihat bahwa grafik ini merupakan grafik fungsi linier. Di sini akan kita nyatakan apakah fungsi pada gambar A ini termasuk fungsi bijektif atau bukan. Ingat bahwa fungsi dikatakan bijektif itu jika fungsi tersebut merupakan fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif. Maka, pertama akan kita cek apakah fungsi ini fungsi injektif. Nah, ingat bahwa fungsi dikatakan injektif jika tidak ada anggota di kodomain yang mendapat pasangan 2 kali atau lebih. Nah, pada grafik ini, kodomain itu merupakan sumbu Y, sedangkan domainnya itu adalah sumbu X. Nah, berdasarkan grafik fungsi ini terlihat bahwa untuk setiap nilai X yang berbeda, nilai Y-nya juga berbeda. Sebagai contoh di sini, untuk nilai X sama dengan 3, maka nilai Y sama dengan 2. Nah, karena tidak ada nilai Y yang mendapat pasangan 2 kali atau lebih, maka fungsi ini merupakan fungsi injektif. Nah, berikutnya akan kita cek apakah fungsi ini fungsi surjektif. Nah, ingat bahwa fungsi dikatakan surjektif jika semua anggota kodomain itu mempunyai pasangan. Perhatikan bahwa grafik fungsi ini berada di kuadran 1, yang berarti daerah domainnya itu adalah dari 0 sampai dengan tak terhingga. Dan kodomainnya juga sama, yaitu dari 0 sampai dengan tak terhingga. Sehingga fungsi ini dapat dinyatakan sebagai fungsi f yang memetakan himpunan dari 0 sampai dengan tak terhingga ke
himpunan dari 0 sampai dengan tak terhingga. Nah, di sini terlihat bahwa semua anggota kodomain dalam hal ini, koordinat-koordinat pada sumbu Y, tidak ada yang mendapatkan pasangan 2 kali atau lebih. Sehingga fungsi ini merupakan fungsi surjektif. Nah, karena fungsi ini merupakan fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif, maka fungsi ini merupakan fungsi bijektif. Nah, berikutnya untuk grafik fungsi pada gambar B. Pertama, akan kita cek apakah fungsi ini merupakan fungsi injektif. Nah, ingat bahwa fungsi dikatakan fungsi injektif jika tidak ada anggota di kode main. Dalam hal ini, koordinat-koordinat di sumbu Y mendapat pasangan 2 kali atau lebih. Nah, perhatikan bahwa grafik fungsi ini juga berada di kuadran 1, di mana nilai X-nya itu lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Sehingga daerah domainnya adalah dari 0 sampai dengan tak terhingga, dan daerah kodomainnya adalah dari 0 sampai dengan tak terhingga. Nah, di sini terlihat bahwa tidak ada anggota di kodomain. Dalam hal ini, koordinat-koordinat di sumbu Y mendapat pasangan 2 kali atau lebih. Sehingga fungsi ini merupakan fungsi injektif. Nah, berikutnya yang kedua akan kita cek apakah fungsi ini fungsi surjektif. Nah, ingat bahwa fungsi dikatakan fungsi surjektif jika semua anggota di kodomain mempunyai pasangan. Nah, karena fungsi ini berada pada kuadran 1, di mana nilai X-nya itu lebih dari 0 dan Y lebih dari 0, maka domain atau daerah asal dan kodomain atau daerah kawan berada pada 0 sampai dengan tak terhingga. Nah, di sini terlihat bahwa semua anggota kodomain itu tidak ada yang mendapat pasangan 2 kali atau lebih. Sehingga fungsi ini merupakan fungsi surjektif. Nah, karena fungsi ini merupakan fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif, maka fungsi ini merupakan fungsi bijektif. Nah, terakhir grafik fungsi pada gambar C. Pertama akan kita cek apakah fungsi ini merupakan fungsi injektif. Nah, ingat fungsi dikatakan injektif jika tidak ada anggota di kodomain mendapat pasangan 2 kali atau lebih. Nah, kodomain di sini adalah koordinat-koordinat di sumbu Y. Perhatikan bahwa di sini terdapat nilai X yang berada pada Y sama dengan 0, yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan 5. Sehingga untuk nilai fungsi f di 1 itu sama dengan 0 dan nilai fungsi f di 5 itu sama dengan 0. Nah, karena anggota di kodomain mendapat pasangan 2 kali, maka grafik fungsi ini bukan fungsi injektif. Nah, karena grafik fungsi ini bukan fungsi injektif, maka grafik fungsi ini juga bukan fungsi bijektif. Berikutnya contoh soal yang kedua. Di antara fungsi berikut ini, manakah yang termasuk fungsi bijektif? Jelaskan. Nah, di sini terdapat 3 fungsi yang masing-masing itu memetakan himpunan real ke himpunan real. Artinya, domain dan kodomainnya itu merupakan anggota himpunan bilangan real. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A, diketahui fungsi f di X sama dengan X pangkat 2. Dengan f memetakan himpunan real ke himpunan real. Artinya, domain dan kodomainnya itu merupakan anggota dari himpunan bilangan real. Nah, untuk menentukan fungsi f di X sama dengan X pangkat 2 itu merupakan fungsi bijektif, maka akan kita nyatakan apakah fungsi ini fungsi injektif dan fungsi surjektif. Nah, pertama akan kita cek apakah fungsi ini adalah fungsi injektif. Nah, fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B dikatakan injektif jika dan hanya jika
X1 dan X2 anggota himpunan A dengan X1 tidak sama dengan X2. Maka nilai F di X1 itu tidak sama dengan nilai F di X2. Nah, karena X di sini adalah domain yang merupakan himpunan bilangan real, maka kita ambil sembarang bilangan real. Misalkan, X1-nya itu sama dengan -1 dan X2-nya sama dengan 1. Nah, di sini terlihat bahwa X1 itu tidak sama dengan X2. Maka, nilai dari fungsi F di -1 itu sama dengan -1 dipangkatkan dengan 2. Hasilnya adalah 1. Dan untuk nilai dari fungsi F di 1 itu sama dengan 1 pangkat 2. Hasilnya juga sama, yaitu 1. Nah, dari dua nilai ini terlihat bahwa nilai F di -1 itu sama dengan nilai F di 1. Nah, karena uraian ini tidak sesuai dengan definisi dari fungsi injektif yang mengharuskan nilai dari fungsi F di X1 tidak sama dengan fungsi F di X2, maka fungsi F di X sama dengan X pangkat 2. Dengan F memetakan himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real, bukan fungsi injektif. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya yang kedua akan kita cek apakah fungsi ini merupakan fungsi surjektif. Nah, fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi surjektif. Jika dan hanya jika untuk setiap Y anggota himpunan B, ada X anggota himpunan A yang memenuhi F di X sama dengan Y. Nah, berdasarkan definisi ini, maka kita ambil untuk setiap Y anggota himpunan bilangan real, maka F di X itu sama dengan Y sama dengan X pangkat 2. Nah, dengan mengakarkan kedua ruasnya, maka didapat bahwa X itu sama dengan akar Y. Nah, karena X di sini domain yang merupakan anggota dari himpunan bilangan real, maka agar X terdefinisi di bilangan real, Y itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga untuk X sama dengan akar Y, maka F di X sama dengan F di akar Y. Nah, karena fungsi F di X itu dirumuskan dengan X pangkat 2, maka F di akar Y itu sama dengan akar Y dipangkatkan dengan 2. Nah, hasil dari akar Y dipangkatkan dengan 2 itu adalah Y. Sehingga didapat nilai F di X itu sama dengan Y. Nah, dari uraian ini dapat kita simpulkan bahwa untuk setiap Y lebih dari atau sama dengan 0, ada X anggota bilangan real yang memenuhi F di X sama dengan Y. Sehingga untuk setiap Y anggota bilangan real, tidak ada X anggota bilangan real yang memenuhi F di X sama dengan Y. Nah, karena hasilnya tidak sesuai dengan fungsi surjektif, maka didapat bahwa fungsi F di X sama dengan X pangkat 2 dengan F memetakan himpunan R ke himpunan R bukan fungsi surjektif. Nah, karena fungsi F di X sama dengan X pangkat 2 bukan fungsi injektif dan bukan fungsi surjektif, maka fungsi F di X sama dengan X pangkat 2 dengan F memetakan himpunan bilangan real ke bilangan real bukan fungsi bijektif. Berikutnya bagian yang B. Diketahui fungsi F di X sama dengan 2 dengan F memetakan himpunan bilangan real ke bilangan real.
Nah, pertama akan kita cek apakah fungsi f dx sama dengan 2 ini merupakan fungsi injektif. Nah, ingat bahwa fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi injektif jika dan hanya jika X1 dan X2 anggota dari himpunan A dengan X1 tidak sama dengan X2, maka nilai dari f di X1 tidak sama dengan nilai f di X2. Nah, misalkan kita ambil X1 dan X2 anggota dari bilangan real, di mana X1 itu tidak sama dengan X2. Maka nilai f di X1 itu sama dengan 2 dan nilai f di X2 juga sama dengan 2. Karena berapapun nilai X-nya di sini, maka hasilnya itu pasti 2. Sehingga didapat nilai dari f di X1 itu sama dengan nilai dari f di X2, yaitu 2. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa untuk X1 dan X2 anggota dari bilangan real dengan X1 tidak sama dengan X2, maka nilai dari f di X1 itu sama dengan nilai dari f di X2. Sehingga berdasarkan uraian ini tidak memenuhi definisi fungsi injektif. Jadi, fungsi f di X sama dengan 2. Dengan f memetakan himpunan bilangan real ke bilangan real, bukan fungsi injektif. Nah, berikutnya akan kita cek apakah fungsi ini merupakan fungsi surjektif. Nah, ingat bahwa fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi surjektif jika dan hanya jika untuk setiap Y anggota himpunan B, ada X anggota himpunan A yang memenuhi f di X sama dengan Y. Nah, untuk setiap Y anggota himpunan bilangan real, maka f di X itu sama dengan Y sama dengan 2. Sehingga untuk setiap Y sama dengan 2, ada X anggota bilangan real yang memenuhi f di X sama dengan Y. Sehingga fungsi surjektif di sini tidak dipenuhi. Jadi, fungsi f di X sama dengan 2 dengan f memetakan himpunan bilangan real ke bilangan real bukan fungsi surjektif. Nah, karena fungsi f di X sama dengan 2 bukan fungsi injektif dan juga bukan fungsi surjektif, maka fungsi f di X sama dengan 2 dengan f memetakan himpunan bilangan real ke bilangan real bukan fungsi bijektif. Nah, terakhir bagian yang C, diketahui fungsi f di X sama dengan X ditambah 2. Dengan f memetakan himpunan bilangan real ke bilangan real. Pertama, akan kita cek apakah fungsi ini merupakan fungsi injektif. Nah, ingat bahwa fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B dikatakan injektif jika dan hanya jika X1 dan X2 anggota himpunan A dengan X1 tidak sama dengan X2, maka nilai f di X1 itu tidak sama dengan nilai f di X2. Nah, misalkan kita ambil sembarang nilai X1 dan X2 anggota bilangan real. Dengan X1 tidak sama dengan X2. Maka nilai f di X1 itu sama dengan X1 ditambah 2. Dan nilai f di X2 sama dengan X2 ditambah 2. Nah, karena X1 dan X2 tadi tidak sama, maka nilai f di X1 juga tidak sama dengan nilai f di X2. Sehingga disimpulkan bahwa untuk X1 dan X2 anggota bilangan real dengan X1 tidak sama dengan X2, maka nilai f di X1 tidak sama dengan nilai f di X2. Maka definisi fungsi injektif di sini terpenuhi. Jadi, fungsi f di X sama dengan X ditambah 2. Dengan f memetakan himpunan bilangan real ke bilangan real itu merupakan fungsi injektif. Berikutnya akan kita cek apakah fungsi f di X sama dengan X tambah 2 merupakan fungsi surjektif.
Nah, ingat bahwa fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B dikatakan surjektif jika dan hanya jika untuk setiap Y anggota himpunan B. Ada X anggota himpunan A yang memenuhi F di X sama dengan Y. Nah, untuk setiap Y anggota himpunan bilangan real, maka F di X itu sama dengan Y sama dengan X ditambah 2. Nah, dengan mengurangkan kedua ruasnya dengan 2, maka didapat X sama dengan Y dikurang 2. Nah, karena Y itu anggota bilangan real, maka Y dikurang 2 juga merupakan anggota bilangan real. Akibatnya, X anggota himpunan bilangan real. Sehingga, untuk X sama dengan Y dikurang 2, maka nilai F di X sama dengan F di Y dikurang 2. Nah, karena fungsi F di X dirumuskan dengan X ditambah 2, maka nilai F di Y dikurang 2 itu sama dengan Y dikurang 2 ditambah 1. Nah, hasil dari negatif 2 ditambah 2 ini adalah 0. Maka didapat F di X sama dengan Y. Nah, dari uraian ini disimpulkan bahwa untuk setiap Y anggota bilangan real, ada X anggota bilangan real yang memenuhi F di X sama dengan Y. Sehingga definisi fungsi surjektif terpenuhi. Jadi, fungsi F di X sama dengan X ditambah 2. Dengan F pemetakan himpunan bilangan real ke bilangan real merupakan fungsi surjektif. Nah, karena fungsi F di X sama dengan X pangkat 2 itu merupakan fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif, maka fungsi F di X sama dengan X ditambah 2 dengan F memetakan himpunan bilangan real ke bilangan real adalah fungsi bijektif. Jadi, yang merupakan fungsi bijektif dari ketiga fungsi ini hanya fungsi F di X sama dengan X ditambah 2. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab fungsi. Untuk submateri yang ketiga, yaitu sifat-sifat fungsi. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.